Kita akan masuk kepada sesi baru, yaitu kita akan melihat terhadap IT Human Resource Kompetensi Profil tahun 2009. Nah, di sini diketahui bahwa Asia Pasifik itu kekurangan tenaga ahli networking, di mana saat ini itu Asia Pasifik kekurangan sekitaran 20% tenaga yang ahli di bidang networking, dan Asia Pasifik kekurangan sekitaran 26% tenaga ahli di bidang wireless, security, dan IP telepon. Sumbernya kita ambil dari IDC Study in IT Kompetensi dengan jumlah responden 1000 responden global tahun 2009. Nah, di mana apakah perusahaan itu kesulitan memperoleh tenaga ahli networking? Pada survei ini sekitar 32% menjawab iya dan 68% menjawab tidak. Nah, berikutnya terkait dengan 55% SDM IT belum sesuai dengan kompetensi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa survei yang dilakukan oleh Randstad HR Survey di Inggris tahun 2009 mengemukakan fakta bahwa jumlah SDM IT yang tidak sesuai dengan kompetensi itu ada sebesar 55%, sementara sesuai dengan kompetensi hanya 45%. Nah, yaitu kemungkinan dikarenakan kesempatan SDM pada bidang IT masih terbuka lebar, tetapi baru sedikit SDM IT yang sesuai dengan kompetensinya. Lalu, terkait dengan tidak adanya resource internal, itu juga menjadi pendorong utama perusahaan melakukan outsourcing. Nah, di sini dari survei yang dilakukan oleh Sharing Vision terhadap 32 responden pada Agustus 2008 menemukan gambaran bahwa tidak tersedianya internal resource yang sesuai itu menjadi pendorong utama untuk melakukan outsourcing, yaitu sebesar 47%. Faktor lainnya yaitu terhadap pekerjaan internal sudah overload atau perusahaan hanya berfokus pada core business, juga terkait masalah fleksibilitas, minimalisasi risiko, penghematan, dan menjaga kualitas dan pertimbangan inovasi. Nah, lalu berikutnya adalah kurangnya keahlian merupakan permasalahan utama dalam rekrutasi karyawan baru. Nah, dari survei CIPD Recruitment terhadap Retention and Turnover Survey dengan responden 655 pada tahun 2008, ditemukan fakta bahwa ini mempengaruhi sekitar 70% yang menjadi permasalahan utama dalam rekrutasi karyawan baru. Selainnya, ada terkait dengan penawaran kompensasi yang tidak sesuai, adanya kurangnya pengalaman, tidak ada yang melamar, image pekerjaan, kekurangan interpersonal skill, lain-lain, atau kurangnya kualifikasi formal dan posisi yang tidak sesuai. Juga menjadi faktor uh, yang mempengaruhi permasalahan utama dalam rekrutasi karyawan IT baru. Nah, berikutnya, untuk kompetensi merupakan faktor penting dalam menentukan SDM IT, di mana kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CIPD Kompetensi Survey, jumlah respondennya 400, responden global tahun 2008, itu dilihat bahwa kompetensi IT itu sangat penting, yaitu 60% menjawab itu sangat penting, dan hanya 40% yang menjawab tidak terlalu penting. Sedangkan untuk di Indonesia, dari survei yang dilakukan oleh Sharing Vision, yaitu menemukan untuk kompetensi IT justru lebih tinggi, yaitu untuk kisaran pentingnya 96%, dan hanya 4% yang menganggap itu tidak penting. Lalu terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan kompetensi SDM IT. Nah, dari survei yang dilakukan oleh CompTIA, IT Pros, Maintaining Coherency and Relevancy dengan jumlah responden 549 pada tahun 2007, upaya yang paling besar dalam untuk meningkatkan kompetensi SDM IT yaitu sekitar 85% menjawab adalah dengan belajar sendiri. Lalu dengan 46% menjawab dengan mengikuti pelatihan dari lembaga penyedia training, 32% mengatakan dengan menyediakan fasilitas training dan sertifikasi SDM IT, lalu 30% menyatakan dengan memberikan waktu khusus untuk training IT, dan 25% mengatakan untuk mengikuti komunitas di bidang IT.